Assalamualaikum, hello guys, how are you today? It's been a long time. We are not learning together, but today we are going to learn English. Okay, the topic for today are opinion. We are going to learn about opinion and procedure text. Okay. Oh yeah, before we start our lesson today, don't forget to prepare your book, your pencil, and other stationery that you have. And also, don't forget to pray together. Oke, kita berdoa dulu sama-sama. Pray begin. Berdoa selesai. Okay. Okay, we jump to the material. Okay, how to expressing opinion. Gimana sih Kak untuk mengemukakan pendapat? Nah, kita harus mengetahui dulu nih, expressing opinion itu artinya mengemukakan pendapat nih, yaitu mengemukakan pikiran tentang suatu hal. Nah, biasanya expressing opinion ini dibagi dua nih. Ada giving opinion, memberi pendapat, dan ada juga asking opinion, menanyakan pendapat. Oke, sekarang kita lihat the example of it. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah the example of giving opinion. Yang pertama ada in my opinion, bla bla bla. Nah, ingat yang titik-titik ini kalian isi sendiri, terserah lanjutannya mau seperti apa. Nah, intinya ekspresi giving opinion itu kayak gini, in my opinion, well, I think, bla bla bla. I think, bla bla bla. I would say, bla bla bla. Oke, kita baca dulu yang pertama. In my opinion, menurut pendapat saya, apa nih? Misalkan, menurut pendapat saya, Giselle pergi ke supermarket bersama ibunya. Jangan deh. Menurut pendapat saya, warna baju Giselle sangat bagus. Nah, berarti bahasa Inggrisnya, in my opinion, Giselle's shirt is good, gitu kan, is beautiful, atau enggak is cute, gitu. Bajunya Giselle bagus, kayak gitu. Nah, terus lanjut, well, I think, bla bla bla. Baik, saya pikir apa, nanti kalian isi. Terus habis itu, I think, bla bla bla, saya pikir. Terus ada I would say, nah artinya saya ingin mengatakan, bla bla bla, apa nih? Terus I believe, bla bla bla. Nanti kita lihat contohnya, kelanjutannya kayak gimana sih Kak, kayak gitu. Nah, terus I feel, saya rasa, I feel you should study hard, kayak gitu. Misalkan, I feel you should study hard. Aku rasa kamu sebaiknya belajar lebih keras lagi. Terus ada as far as I know, sejauh yang saya tahu, bla 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 gitu. Terus ada according to me, menurut saya. Terus ada I don't think that, bla bla bla. Saya tidak berpikir bahwa bla bla bla. Nah, misal I don't think that your shirt is not good. Saya tidak berpikir bahwa baju kamu tidak bagus gitu. I don't think that your shirt is not good. Nah, nanti kita lihat lagi contohnya. Nah, ini adalah contoh percakapannya nih, teman-teman. What do you think about wearing a yellow suit on the party? Bagaimana menurutmu memakai jas kuning di pesta? Terus kata temennya, I think it's too bright. Do you have another color? Nah, dia bilang, I think, menurut saya, nih I think itu tadi yang udah kita pelajarin ya. It's too bright, itu terlalu terang. Apakah kamu punya warna yang lain? Do you have another color? Oke. Sekarang kita lanjut ke asking opinion. Nah, ini adalah contoh asking opinion. Misal ada, what do you think? Tadi yang kata temannya nanya, what do you think? Bagaimana menurutmu? Gitu. Terus, do you see what I'm getting at? Apakah kamu mengerti? Nah, see di sini. Kok see ini artinya mengerti? Biasanya see itu artinya melihat. Nah,
Teman-teman ikutin aja dulu. Kalau dalam konteks ini, konteks kalimat ini, si di sini artinya mengerti. Jadi sini punya dua arti. Bisa menjadi si melihat, bisa juga si mengerti. Nah, kalau dalam teks kalimat ini nih, itu artinya mengerti. Nah, do you see what I'm getting at? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Terus, do you know? Atau bisa juga, do you see what I mean? Kalau yang do you know what I mean itu artinya apakah kamu tahu yang apa yang saya maksud? Nah, kalau misalkan kita mau ngeganti now menjadi see. Do you see what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Kayak jadi, ingat ya teman-teman, ini bisa kita pakai misalkan Do you do you know do you know what I mean? What I mean? Nah, kalau misalkan do you know what I mean, ini artinya apakah kamu tahu apa yang saya maksud? Kayak gitu. Nah, kita bisa juga mengganti now ini bisa diganti menjadi apa tadi? Menjadi si. Nah, kita bisa mengganti menjadi si. Nah, kalau kita pakai yang see, do you see what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Kayak gitu. Oke, next, do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Nah, terus habis itu, oh iya, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, gimana sih Kak cara ngafalin ini? Nah, kalian nggak usah ngafalin. Misalkan kalian pengen menanyakan pendapat atau memberi pendapat ke teman kalian pakai bahasa Inggris. Ya udah, kalian buka aja lagi ini video dari kakak ini, atau buka lagi catatan kalian, terus kalian cari kata-kata yang cocok nih buat ditanya ke teman kalian. Jadi nggak wajib untuk dihafal, tapi kalau misalkan teman-teman lama-lama sering sering membaca ini, terus sering mengatakannya, nah itu akan terbiasa dan langsung hafal di otak gitu, tanpa perlu kalian menghafalkannya secara langsung. Jadi intinya adalah latihan terus-menerus, latihan baca ini, terus apa ketemu ketemu teman, coba aku mau bilang ini pakai bahasa Inggris. Nah, lama-lama kalian pasti hafal. Oke, next. Nah, ini ada lagi, bentar aku hapus dulu ininya. Hmm, Nah, ini ada lagi, would you go along with that? Apakah Anda akan ikut dengan itu? Terus ada would you agree with me that bla bla bla. Apakah Anda setuju dengan saya bahwa ini diisi sendiri ya yang titik-titik kalau misalkan kalian pengen isi. Terus what are your thoughts on that? Apa pendapat Anda atau pendapat kamu tentang itu? Don't you think that bla bla bla? Tidakkah menurutmu itu bla bla bla? Gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ada perempuan nih. Pertama dia ngomong, I need your opinion about my painting. Aku butuh pendapatmu tentang gambar aku. Terus kata dia, do you think it's good enough? Do you think, apakah kamu pikir it's good enough? Ini cukup bagus. Terus kata temannya, wah, I think your painting is beautiful. Aku pikir gambarmu sangat cantik, sangat bagus. Oke, next ini ada expressing feeling. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kalimat, apa, percakapannya. Nah, nanti ada question and answer, ada pertanyaan setelah ini, oke? Carolina dia bilang, what a unique tradition it is. We should go and watch it once. Wah, apa tradisi yang sangat unik nih kali ini. We should go, kita sebaiknya pergi dan menontonnya. Terus kata Sisila, alright, let's arrange a trip to Payakumbuh next December. Baiklah, mari kita rancang trip ke Payakumbuh Desember nanti.
bagaimana menurutmu? What do you think? Terus Carolina bilang, I'd say. Nah, I'd say itu apa sih, Kak? Nah, oke, ini adalah kepanjangan dari I, ini ada spasinya ya di sini. I would say. Nah, ini kepanjangan dari I would say. Oke, kalau kita lihat kembali sebelumnya, itu nanti kalau misalnya teman-teman ngelihat lagi, sebelumnya itu kan ada I would say bla bla bla. Nah, ini singkatannya nih ya. Nah, terus dia bilang I would say that is a brilliant idea. Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah ide yang sangat brilian. Can't wait for that month. Jadi dia nggak sabar nih. Terus habis itu kata Sisila, iya aku juga. Aku bakal ngekontak kamu nanti. See you John. Alright, see you Doni. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Yang number 6, ini ada the expression that state asking opinion is ekspresi yang menyampaikan menanyakan pendapat. Nah, asking opinion tadi apa? Coba kita lihat. What a unique tradition? Enggak. We should go and watch it? Enggak. What do you think? Nah, ini adalah yang benar nih. What do you think? Bagaimana pendapatmu? Berarti ini adalah jawabannya. Kalau udah ketemu ini, ya udah kita nggak usah lihat yang lain lagi. Tapi kalau teman-teman mau mastiin, lihat lagi. Oh ini bukan, kayak ini bukan. Oke, next number 7. The expression used to respond an opinion is, nah tadi kan asking ya, nah sekarang respon. Nah untuk respon itu ada what a unique tradition, terus we should go and watch it. What do you think? I would say, nah ini adalah bentuk responnya ya tadi, memberi pendapatnya. I would say that is a brilliant idea. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang next. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi prosedur text. Oke. Nah, prosedur teks ini adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Biasanya dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah yang berurut. Nah, aku mau ngasih tahu dulu deh ke teman-teman. Biasanya nih, kalau teman-teman makan Indomie, nah di belakang bungkusan Indomie itu ada tata cara untuk membuatnya kan, dikasih bahan-bahannya sama tata caranya. Nah, intinya prosedur teks itu seperti itu. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Oke. Yang pertama kita akan belajar strukturnya dulu. Nah, structure. Nah, ini ada tulisan structure di sini. Strukturnya apa aja sih, Kak? Yang pertama itu ada goal. Goal or aim. Nah, biasanya ini goal ini sangat familiar untuk kita. Biasanya kita sebut aja goal. Nah, goal ini maksud dan tujuan. Jadi misalkan kalian mau teman-teman mau buat teks prosedur. Nah, tapi kan teman-teman harus tahu dulu nih goalnya apa, tujuannya apa. Oke, aku mau buat teks prosedur yang menjelaskan tata cara untuk menyalakan handphone. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua ada materials. Nah, materials ini bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan tersebut. Jadi materials ini artinya adalah bahan-bahan. Terus lanjut ke step yang ketiga. Nah, step ketiga itu adalah langkah-langkahnya gimana nih. Nah, terus akhirnya masuk deh ke result. Result hasil dari ini pronunciation-nya itu adalah result ya. Maaf kalau lupa. Oke, result ini hasil dari langkah-langkah yang dilakukan. Kayak gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke contohnya aja biar teman-teman makin paham. Nah, ini adalah contoh nih dari how to make finger puppets. Nah, lucu ya gambarnya. Oke, di sini how to make finger puppets itu artinya bagaimana untuk membuat finger puppets. Finger puppets. Apa ya finger puppets? Ada yang tahu? Nah, artinya boneka jari kertas gitu. Jadi, oke, sekarang kita lihat dulu deh nih.
Kita baca dulu, paper finger puppets are extremely easy to make and require no special skills. Dia bilang boneka jari kertas sangat mudah dibuat dan tidak memerlukan and require no special skills, tidak memerlukan keahlian khusus. Probably the easiest of the finger puppets family. Mungkin yang paling mudah dari keluarga boneka jari. This is a cool craft to make for Christmas, Easter, Halloween, or just to have some fun, relax, and get new toys. Ini adalah kerajinan, craft itu artinya kerajinan. Ini adalah kerajinan, craft, to make for Christmas, buat kerajinan buat dipakai untuk Natal, Paskah, Halloween, atau hanya untuk bersenang-senang, atau bersantai, bersenang-senang, bersantai, dan mendapatkan mainan baru. The good part is, bagian yang baik adalah kesenangan belum, the fun is not over after finishing the puppets. Jadi jadi bagian misalkan kalian membuat finger puppets, nah bagian senangnya itu adalah ketika kesenangannya tuh nggak berakhir walaupun kalian udah menyelesaikan untuk membuat finger puppets ini gitu. Oke, ini adalah, ini termasuknya goal. Nah, tadi kan kita udah belajar struktur, ini termasuknya adalah goal-nya. Tujuannya apa sih? Tuh. Terus kita next ke selanjutnya, itu ada, wait. Nah, ini adalah materials-nya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat finger puppets tadi. Nah, ada plain white paper, craft scissor, ada gunting, glue stick, lem glue, terus marker, spidol, gitu. Terus white paper, kertas putih, gitu. Nah, ini adalah materialsnya, berarti ini adalah step struktur yang kedua, gitu. Terus kita lanjut ke, ini masuk ke struktur yang ketiga, itu adalah step ya. Ini berarti langkah-langkahnya. Nah, kenapa langkah-langkah? Di sini kan udah dibilang, how do you make a simple puppet? Gimana cara membuat paper puppet yang mudah? Berarti kan ini semua langkah-langkahnya nih. Ini ada 7. Kalau teman-teman mau baca, nah ini ada 7. Kalian bisa, kalau misalnya kalian kepo nih, gimana sih cara membuat a simple paper puppet, teman-teman bisa baca lebih lanjut di sesi nanti selanjutnya, kalau setelah memahami pembelajaran hari ini. Oke. Nah, ini adalah stepnya, langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Tadi kita udah tahu ini. Oh iya, Kak, tadi kok stepnya cuma sampai langkah-langkah aja, yang itunya kemana, yang resultnya, kan tadi terakhir, oke kita lihat dulu deh. Tadi itu terakhir, wait. Nah, tadi kita mengetahui bahwa tadi ada 4 nih, Kak. Ada goal, material, step, result. Nah, gimana nih untuk result? Oke, jadi kita baca lagi. Sebenarnya result itu udah masuk ke ini, using your markers decorate the puppets for the animal with Nah, jadi resultnya itu kalian bisa nambahin lagi kata-katanya, misalkan the paper puppet is ready to be used, gitu. Misalkan paper puppet sudah siap untuk digunakan. Nah, kayak gitu. Itu adalah contoh dari resultnya. Jadi sebenarnya itu adalah optional, nggak harus teman-teman pakai. Tapi yang penting adalah step-stepnya nih, gimana cara mengerjakannya gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke ciri-ciri. Oke, nah ada ciri-ciri prosedur text-nya. Nah, ini ada simple present tense. Oh iya, about this one, about the drawing, abaikan aja ya gambarnya. Oke, simple present tense, dia bilang ada subject plus verb one, ada plus object. Jadi,
ini contohnya subjek itu sebagai I boil a pan of water. Boil itu adalah verb one. A pan of water adalah objeknya. Terus ada imperative sentence, kalimat perintah. Nah, biasanya di dalam teks prosedur itu biasanya ada kayak memerintahkan sesuatu, kayak misalkan add 2 spoons, tambahin 2 sendok, kayak gitu kan, itu adalah memerintahkan. Nah, terus ada action verbs. Action verbs ini adalah kata kerja aksi gitu. Jadi kayak add itu kan menambahkan. Jadi kan kalian menambahkan nih. Nah, itu kan melakukan suatu aksi. Terus put, menaruh gitu. Dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini ada juga numbering. Biasanya di teks prosedur ada pertamanya pas di langkah-langkah dia bilang first bla bla bla, second pertama kalian harus tuangin bab apa gitu. Terus ada second, kedua, ketiga dan selanjutnya. Ada conjunction juga biasanya untuk menyambungkan suatu kalimat, misalkan next selanjutnya, then kemudian while sementara kayak gitu. Terus ada adverbs-nya, kata keterangannya ada ini apa namanya, ada correctly dengan benar, carefully dengan hati-hati, slowly dengan pelan, for 2 minutes. Nah, jadi keterangannya tuh kayak gimana gitu. Terus oke, sekarang kita masuk ke exercise. Nah, di exercise ini, nah yang pertama adalah how to prepare instant porridge. Nah, biasanya Kak, gimana? Kenapa ya? Aku suka nemuin teks prosedur tapi singkat. Nah, oke, biasanya seperti ini nih. Nah, dia dia nggak dikasih tahu nih materialnya apa, bahan-bahannya apa. Kan tadi kan ada 4 kan. Ada goal, terus ada apa? Yang kedua ada material, material, material. Terus ada ini L. Terus ada material. Mana nih? Oke. Bentar. Nah, biasanya itu kan ada goal, Kak. Nah, goal ini kan artinya tujuan. Biasanya tujuan ini juga termasuk di judulnya ini. Jadi kayak udah termasuk ini. How to prepare instant porridge. Bagaimana untuk menyiapkan bubur instan. Nah, ini udah termasuk tujuannya apa kan. Terus biasanya material juga gak dikasih tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus berarti dia langsung masuk ke step nih. Ada 1, 2, 3, 4, berarti dia langsung masuk ke step. Nah, dia ngasih tahu first open a packet, bla bla bla. Jadi apa ini adalah dia langsung ke stepnya dan itu nggak masalah. Dia bilang first pertama buka bungkus bubur instan dengan menggunakan gunting. Terus second kedua apa? Then kemudian apa? Terus stir apa namanya? Stir itu artinya aduk, aduk campuran dengan baik. Stir the mixture well. Terus yang ke terakhir, your instant porridge is ready. Nah, di sini adalah resultnya. Jadi kadang-kadang result ini sama material ini itu masuk ke dalam stepnya kayak gitu. Jadi ada di dalamnya. Ini adalah contoh contoh apa namanya resultnya nih. Eat while warm, don't forget to add grapes. Jadi bubur instan kamu sudah siap untuk disajikan. Eat while warm, apa makan ketika panas, ketika hangat gitu. Terus don't forget to add crepes. Jangan lupa untuk nambahin crepes apa keripik gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Oke. Nah, what does the text tell us about? Apa yang teks tadi ngasih tahu ke kita? Nah, itu tadi ada judulnya kan. Nah, how to open a packet of intense porridge. Bukan. Yang ini ya, how to prepare. Oke, ini jawabannya. Terus kalau ini, what do we use to open the packet of intense? Kita pakai apa nih untuk ngebukanya? Nah, tadi kita lihat kembali. Kalau misalkan kita lupa, kita lihat kembali. Nah, nah ini dia. Tadi dia bilang pakai apa nih? Oh, using a pair of scissors. Berarti pakai gunting ya. Berarti ini jawabannya yang kedua adalah scissor. Tadi ini B. What should be mixed with hot water? Apa yang harusnya kita apa mix nih dengan hot water? Apa tadi?
Ayo. Hmm, ya, tadi dia bilang pour a glass of hot water into a bowl. Berarti dia naruh semua bahan-bahannya, ingredientnya ke mangkok. Habis itu dia nuang a glass hot waternya ya. Berarti ingredient yang di mix sama hot water. To except the clips tadi ada belakangnya except the clips. Berarti the answer is C. Oke deh. That's all for today. Okay, thank you guys for today and see you in the next lesson. Nah, kita bakal main games bareng-bareng nih di sesi diskusi. Bye-bye. Assalamualaikum.